dan Inam, kembali kita bersekutu, berkumpul dalam pertanian sektor gabungan gereja kita AKBP Bandung Reformanda 4 September 2020. Kita akan mulai kita saat teduh sejenak. Amin. Kita akan bernyanyi dari buku ND 216 ayat 1 dan 5. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan, yaitu terambil dari Matius 27 ayat 1 sampai ayat yang 10. Matius 27 ayat 1 sampai ayat 10 saya akan bacakan untuk kita. Judul perikop: Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian berlaku di antara orang Israel,
dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang priuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 212. Buku ND 212 ayat 1 dan 6. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh dia, membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar demikian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shekal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya lah jubahnya. Maka kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
jika kita mencoba membuat satu katalog tentang mode pakaian berdasarkan penjelasan dari Alkitab, tentu kita akan mendaftarkan pertama sekali yaitu pakaian yang harus dikenakan para imam dan imam besar. Mungkin lalu kemudian pakaian kulit unta yang cukup aneh yang dikenakan Nabi Elia dan Yohanes Pembaptis. Mungkin juga pakaian atau jubah yang dikenakan oleh Yakub yang berwarna-warni. Walaupun sebenarnya kita tidak tahu apa jubah itu berwarna-warni atau tidak, karena bahasa Ibrani-nya tidak pasti tentang berwarna-warni ini. Yang pasti yang mengenakan pakaian atau jubah yang berwarna-warni itu, kehidupan pemiliknya itu penuh dengan warna-warni. Saudara, sebelum kita lihat teks kita, bagi orang Barat, warna hijau itu adalah menandakan iri hati atau kecemburuan. Kenapa warna hijau menjadi tanda atau mewakili kecemburuan? Karena menurut sumber yang merujuk kepada orang Yunani kuno, orang Yunani kuno percaya bahwa cemburu atau iri hati adalah penyakit. Dan orang yang sakit itu menurut mereka tampaknya agak hijau. Maka hijau menunjukkan sebagai iri hati. Nah, saudara-saudara, kita tinggalkan itu, mari kita lihat ke Kejadian pasal 37. Dalam Kejadian pasal 37 ini kita melihat Yusuf muncul sebagai seorang anak laki-laki yang berumur 37 tahun yang sangat dikasihi oleh ayahnya Yakub. Kita tahu bahwa Yakub adalah cucu dari Abraham. Yakub memiliki 12 putra atau anak laki-laki yang berasal dari 4 perempuan yang berbeda. Ke-12 putra ini menjadi kepala dari suku, atau dari situlah terjadi suku 12 umat pilihan Allah atau Israel. Persoalannya, saudara, apakah mereka semua ini adalah anak-anak yang baik-baik saja? Ternyata tidak. Saya ambil contoh. Ruben, anak tertua, dia melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang memalukan karena dia tidur dengan salah seorang selir dari ayahnya. Yehuda, anak keempat dan nenek moyang Raja Daud dan Yesus, dia tidur dengan menantu perempuannya ketika dia menyangka menantunya itu adalah seorang pelacur. Simeon dan Lewi, ini 2 anak dari Yakub, melakukan pembunuhan brutal kepada penduduk kota Sikem karena salah seorang warganya mencemari saudari mereka. Maka mereka melakukan pembunuhan yang luar biasa brutalnya. Dan anak-anak lainnya seperti Dan, Naftali, Gad, dan Aser, mungkin itulah yang dekat kepada Yusuf. Tapi itu juga dilaporkan mempunyai latar belakang atau mempunyai kehidupan yang kurang baik. Dan Yusuflah kesayangan ayahnya. Yakub tidak membantu untuk memecahkan masalah yang terjadi di tengah-tengah keluarganya. Sebaliknya dia menambah masalah. Dia memberi jubah yang indah yang berwarna-warni. Ini bukan jubah biasa saja, tetapi ini adalah jubah lengan panjang seperti yang dikenakan pegawai atau pengawas dari suatu, atau ada pegawai yang mengawasi suatu kelompok pekerja. Itu yang diberikan. Seolah-olah demikian, saudara-saudara. Jika kita mempunyai beberapa anak, maka kita memberi meja dan kursi santai dan memberi kepada anak-anak kita yang lain kain pel dan
sapu dan apapun itu, dan menyuruh mereka untuk bekerja, dan anak kesayangan kita hanya duduk santai untuk mengawasi mereka atau saudara-saudara yang lain. Tentu saudara-saudara yang lain itu merasa menjadi benci dan iri hati. Inilah latar belakang umat pilihan Allah. Mulai dari Yakub mulai dari Abraham sampai ke Ishak, sampai ke Yakub, sampai kepada anak-anak Yakub, mereka mempunyai latar belakang yang tidak tanda kutip baik-baik saja, tetapi inilah yang dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara Yakub tambah hari tambah membenci Yusuf. Saudara-saudara Yusuf tambah hari tambah membenci Yusuf. Kenapa? Yusuf ini mempunyai dua mimpi yang mengatakan dia mempunyai otoritas di atas saudara-saudaranya, bahkan ayahnya. Dan mimpi ini semacam nubuatan yang akan terjadi kelak. Sebenarnya Yusuf bisa menyimpan dalam hatinya untuk meredam permasalahan di tengah-tengah keluarga mereka. Tetapi dia dengan bangganya memberitahu kepada saudara-saudaranya, dan ini membuat mereka menjadi iri hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita tahu hal yang demikian dalam hidup kita? Iri hati akan membuat dosa semakin merajalela. Jadi dari dosa iri hati, maka dia akan berkembang sampai akhirnya merencanakan sesuatu yang jahat untuk melenyapkan saudara sendiri. Jadi hati-hati dengan iri hati. Itu sebabnya Tuhan di dalam perintah yang 10 itu, perintah yang terakhir itu, soal perintah keinginan hati untuk tidak iri hati, walaupun itu masih dalam hati kita. Itu sebabnya Yesus berkata, jika kita hanya menginginkan saja dengan melihat seseorang, maka kita sudah melakukan perzinahan. Hati-hati dengan keinginan, hati-hati dengan iri hati kita. Saudara, itulah sebabnya saudara-saudara Yusuf akhirnya ketika Yusuf datang ke ladang, diperintahkan ayahnya untuk mengawasi saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya dari jauh sudah tahu bahwa Yusuf datang, dan mereka merencanakan sesuatu untuk mencelakai Yusuf. Yusuf dimasukkan ke dalam lubang atau dalam sumur, padahal sebelumnya mereka merencanakan untuk membunuh. Dia dimasukkan dalam sumur, dan ketika dia dalam sumur, saudara-saudaranya dengan santainya duduk makan-makan, tidak memperdulikan teriakan minta tolong dari Yusuf sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, iri hati, sekali lagi, iri hati, kecemburuan itu akan mendorong kepada dosa yang lain, dan dosa yang lain bahkan membuat orang jadi mati hati terhadap saudaranya sendiri yang meminta pertolongan kepada dia. Bahkan terakhir, saudara-saudaranya dengan santainya menjual saudara Yusuf kepada para saudagar yang lewat kebetulan di tempat itu. Hati-hati dengan iri hati kita. Sekarang persoalannya, saudara-saudara, bagaimana kita mengatasi iri hati yang akan mengakibatkan kita jatuh dalam berbagai-bagai dosa, bahkan dapat melenyapkan nyawa saudara kita, atau bahkan dapat menjual saudara kita sekali. Yang pertama, saudara-saudara, untuk menghilangkan itu, jika timbul dalam hati kita iri hati melihat sesuatu apapun itu, sebab saya yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang terlepas dari dosa iri hati. Selalu ada iri hati dalam hati kita, tetapi harus kita ingat bahwa kita ini juga adalah kesayangan Tuhan setelah kita dibaptiskan ke dalam nama Allah Tritunggal, maka kita menjadi kesayangan Tuhan. Setiap timbul dalam hati kita iri hati, ingat
itu akan mendorong kita kepada dosa yang lebih berat, sampai berani untuk menjual saudara sendiri, bahkan mungkin sampai berani untuk membunuh orang lain. Kita harus mengingat bahwa kita juga adalah kesayangan Allah dalam Yesus Kristus. Karena jika orang iri hati, sebenarnya kalau ditarik diurut ke belakang lagi, dia adalah protes terhadap Tuhan sendiri. Seolah-olah dia berkata kepada Tuhan, kenapa Tuhan saya begini dan orang lain begitu? Seolah-olah Tuhan tidak bisa mengatur berkatnya dengan baik kepada setiap orang dan tidak dapat mengatur kehidupan orang sedemikian dengan baiknya sehingga dapat kita merasakan sama-sama yang dirasakan orang lain. Sekali lagi, iri hati itu juga dapat mencerminkan hati yang protes terhadap Tuhan. Hati-hati dengan iri hati, karena iri hati dapat mengakibatkan dosa yang sangat fatal. Sebelum berkembang, ingat, Tuhan telah memilih kita, telah membuat kita jadi kesayangannya di dalam Yesus Kristus, dan Dia akan memberikan yang lebih, sesuatu yang lebih dari segala yang ada di dunia ini. Dan Dia telah menyediakan itu untuk kita, dan kita telah memegangnya sekarang. Kelak akan disempurnakan. Niscaya kita akan diredam iri hati kita dan terhindar dari dosa yang sangat fatal. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa hidup dalam hati kami masing-masing, yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah Kau tebus dan dijadikan anak kesayangan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah ini terus-menerus kami ingat, sehingga kami dapat menghindari iri hati cemburu terhadap sesama kami Tuhan, yang dapat membuat kami jatuh ke dalam banyak dosa yang berat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 126 ayat 2 dan ayat 4. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan
kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetap sehat. Sia